Swastiastu, Bapak Pak Wayan, Swastiastu, Prof. Agung. Swastiastu, Pak Dewa, Pak Mas, Prof. Wayan. Swastiastu, Bung Haji. Swastiastu, Pak Dewa. Kena Bung Haji. Mulai karena kesulang. Mulai karena kesulang awak enak kawitannya. Yang hijau nih belakang karena ngawan kawin nyanan sing salahnya. Royan, yang kedua ingat kan nih meja nih di Padang lah di UNP. Takutnya tenang-tenang apa di ganjal-ganjal. Itu kenangan tidak terlupakan dari UNP. Satu kenangan yang sulit dilupakan. Iya, mulai ingat tuh kedai apa itu yang apa itu terus tadi. Kenang tidak terlupakan tuh. Iya. Aduh. Jadi pada waktu dulu sana kita mulai. Pak Mas sudah siap kan? Pak Mas ini tambah ganteng ini karena mungkin banyak dikelilingin cewek aja nih, tambah awet muda ya. Iya, kita sudah seandainya Pak Ayan, Pak Mas kita ngerti. Bung Haji. Bung Haji dan Nija Niki itu. Di Denpasar. Ring Trengguli itu. Trengguli. Iya, tiang ring penate nih gitu. Hijau. Tiang ring penate. Hijau aneh. Penate ring Padma di tiang itu. Oh, nggak jana, napa dagang beguling itu? Hah? Berarti teman beguling lah ya. Yang di depan Ngurah Rai itu. Oh, di itu mah. Di pondok aja tuh. Iya, pokok saja di ini ya. Bung Haji di Gang 4 di Trengguli. Tadi itu boleh itu dari ngeluarin di gang di depan Ngurah Rai itu. Keluar deh belakangin ketemu. Nggih, lewat jogging track, panggil Iya. Itu. Iya, itu lewat sering jalan yang kamu. Jogging track. Iya, nanti hari Minggu di ini jalan-jalan ketemu yang itu deh. Iya. Ring, kita sebentar ya. Dulu nggih. Pak Mas kan juga auditor ya? Pak Mas. Betul, Prof. Betul enggak? Oh, keren. Asan musbang auditor lah sana sebang. Karena ya, silakan dulu. Ada yang sudah megang list ini kan ada 19 pertanyaan ya. Nggih, dulu nggih. Iya, semua Bapak Agung. Swastiastu, Bapak-bapak yang saya hormati, Bapak Korprodi, Prof. Wayan Wakasno, kemudian Bapak Sekretaris, Pak Mas Dewantara, kemudian Prof. Agung, selaku ketua tim dalam auditor ini. Pada kesempatan hari ini kita akan menggali lebih banyak informasi dari Prodi S3 Pendidikan Bahasa terkait dengan instrumen AMI yang telah diisi ya tahun 2021. Nah, kemarin kami sudah mengecek Excel yang sudah dikirim. Jadi dari deskripsi itu sebenarnya sudah sangat bagus menurut kami di deskripsi. Nah, tinggal barangkali nanti perlu data-data fisik yang mudah diakses secara elektronik. Di Excel itu memang sudah tercantum ya. Nah, kalau bisa misalnya nanti dicantumkan linknya itu akan lebih bagus Pak. Jadi di sini sudah ada 19 item yang perlu kami gali informasinya, sehingga ini akan bisa kami jadikan
bahan untuk pelaporan. Nah, di luar 19 item ini kami menilai itu sudah terpenuhi ya, sudah sesuai dengan standar. Nah, cuman yang 19 ini kami perlu informasi dari Prodi. Nah, untuk yang pertama, ini gininya, file Excel yang sudah diisi oleh Prodi. Nah, kemudian yang berwarna kuning ini yang akan perlu kami gali informasinya dari Prodi. Yang pertama, di poin yang di kode ya, kode I0103 ini tentang persentase mata kuliah yang sudah menggunakan e-learning. Nah, di sini sudah semuanya menggunakan e-learning. Nah, jadi sudah terpenuhi ini lebih besar dari 50%. Nah, kemudian ini berkaitan dengan ke poin yang nomor di bawahnya ya, yang 04. Jadi tersedianya monet pembelajaran di awal semester dan pertengahan semester. Nah, di sini dijelaskan Prodi melakukan pemantauan pembelajaran secara periodik di awal semester, di tengah semester, dan di akhir semester. Nah, MONEP ini masih dilakukan secara mandiri oleh Prodi, belum melibatkan pihak eksternal. Nah, kemudian kami coba kaitkan dengan 03, di sana kan dosen-dosen pengampu menggunakan berbagai aplikasi ini ya, sesuai dengan kemampuan operasional dan kebutuhan masing-masing pengampu. Nah, nampaknya ini perlu nanti dijelaskan bagaimana mekanisme MONEP-nya, karena ini menggunakan berbagai aplikasi. Nah, seperti yang kami lakukan di PIP itu, kalau dosen menggunakan satu aplikasi, maka ada satu tim yang nanti bisa masuk ke semua e-learning dosen. Sehingga setiap dosen dapat diketahui berapa kali sudah mengajar. Nah, kalau sekarang aplikasinya Niki beragam, barangkali bagaimana teknisnya Niki Ring Prodi dilakukan untuk poin 04 ini tentang MONEP pembelajarannya. Mungkin itu perlu kami tahu informasinya, Pak. Silakan Pak Wayan atau Pak Mas. Silakan Pak Mas memberikan penjelasan. Baik, langsung aja. Terima kasih Prof. Wayan, Prof. Agung dan Pak Dewo. Ya, jadi pertama yang dapat kami sampaikan adalah MONEP memang belum melibatkan pihak eksternal, karena di Pasca sendiri, kalau saya tidak salah, pertengahan tahun ini baru ada gugus atau pusat gugus kendali mutu ya, gugus jaminan mutu. Jadi itu ketuanya Pak Citra, dan kalau saya tidak salah ya Pak Prodi belum ada yang sampai ke Prodi. Jadi kegiatannya sampai saat ini kalau saya tidak salah dengan Pak Prodi. Nah, terkait dengan bagaimana pemantauan itu dilakukan, ini sebenarnya cek silang antara pengakuan mahasiswa dan pengakuan dosen itu sendiri. Jadi seperti yang Pak Dewo katakan, tentunya kami kesulitan untuk melakukan sebenarnya pemantauan ketika masuk ke e-learning saja kami tidak bisa kan, seperti yang kita ketahui bersama. Jadi kalau e-learning Unixa kan hanya dosen yang bersangkutan yang bisa masuk. Nah, sebagai contoh di konsentrasi bahasa Inggris, saya dan Pak Prodi berkomunikasi dengan pengelola konsentrasi, itu ada Bu Padma Dewi dan Prof. Artini, untuk meminta keterangan. Nah, dari hasil keterangan tersebut, yang pertama disampaikan adalah menyinggung juga pertanyaan yang lain, bahwa semua dosen kalau di prodi konsentrasi sudah menggunakan e-learning Unixa. Itu jawaban yang pertama kami terima. Kemudian jawaban yang kedua adalah sejauh ini saya dan tim yang di konsentrasi memantau bahwa dosen berjalan atau mengajar sesuai dengan waktu yang ada. Dan keterangan seperti ini yang kami cek silang kemudian ke mahasiswa. Nah, dari sanalah kemudian kami menyusun laporan MONEP. Nah, kami sadari bahwa kelemahan yang pertama seperti yang disampaikan tadi adalah akses. Yang kedua adalah kami belum melibatkan pihak eksternal. Itu yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Pak. Terima kasih informasinya Niki Pak. Nah, untuk pelibatan eksternal seperti misalnya GKM, apakah itu bisa tahun Niki atau menunggu berapa tahun lagi kira-kira nih Pak? Sehingga nanti kita bisa melaporkan itu termasuk OBS, arti OOB maksudnya, OB itu artinya bisa tetapi dalam waktu dekat, atau masih perlu waktu lagi lama.
Mohon informasinya nih Kak, Pak. Pak Prof Wayan, Pak Purkurwudi mungkin bisa menjelaskan Pak Prof Wayan kira-kira tahun ini Kalau kita saya pribadi sebaiknya MONEP itu dilakukan tahun ini. Tetapi itu semua kan tidak bisa hanya dari Korprodi saja karena ada Gus kendali butuh di tingkat pasca yang harus jalannya itu kita koordinasikan secara bersama-sama. Bagaimana kalau misalnya jadi PJM Universitas bersinergi dengan jadi gugus kendali mutu pasca, koordinasi juga dengan prodi gitu. Sehingga nyambung. Nah, kesinambungan itu kami harapkan bisa terlaksana. Jadi gugus kendali mutu itu untuk kami tindak lanjuti ke semua staf kami. Jadi perlu ada gitu, perlu ada kesamaan pandangan, perlu ada satu langkah kita antara PJM tingkat universitas, KJM tingkat pasca, dan prodi gitu. Apa yang harus dilakukan di universitas, apa yang dilakukan tingkat pasca, kami di prodi pasti akan menindaklanjuti. Kami siap. Jadi harus koordinasikan dulu kita bersama-sama. Begitu mungkin Pak Dewa dan Pak Prof Agung. Supaya nyambung gitu, jangan lepas-lepas nanti kita. Terima kasih Pak Dewa. Iya, terima kasih Bapak informasinya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik gitu. Iya, betul nih Pak. Lalu kita Pak, kalau kami di PIP niki ada timnya dari GKM sudah bisa masuk ke learning masing-masing dosen nih Pak. Jadi ketahui nanti di record dia aktivitas mengajarnya. Ya, supaya kita sama di pasca bagaimana teknisnya, yuk kita sama-sama attendant. Yuk kita nanti rembukan bersama, nanti kita sosialisasikan ke dosen. Iya. Ya, begitu mungkin Pak Dewa. Iya. Mungkin dari Prof Agung dan Bapak niki untuk di poin 0304 niki karena berkaitan niki. Mic-nya masih mati nih Bapak. Itu semua Pak Dewa, Prof Wayan dan Pak Mas. Betul sekali memang sampai saat ini di pasca itu memang kesulitan SDM untuk khusus menangani itu MONEP itu. Karena kan GKM di pasca kan tidak seperti di S1 kan. S1. Di sana semua dosennya super sibuk gitu kan. Itu sehingga GKM-nya nampaknya dari dulu sampai sekarang tuh belum jalan gitu. Dulu saya kan pengalaman ya 6 tahun di sana itu. Kita buatkan SK lengkap ternyata tidak jalan juga itu. Itu memang perlu tambah tenaga. Mungkin nanti sarankan kepada GKM melalui Pak Korprodi dan Sekretaris itu agar personalia GKM di pasca itu ditambahkan dari pegawai gitu. Sehingga akan lebih cepat geraknya itu. Kalau hanya dosen saja kayaknya berat juga. Di PIP kan juga berat, kan sehingga banyak dosen kontrak yang membantu itu. Pegawai juga itu. Jadi itu barangkali penting sekali ada MONEP itu sehingga eksistensi prodi itu tetap terjaga nanti. Karena untuk akreditasi kan tetap semuanya dilihat progresnya itu. Itu intinya ini semua adalah untuk mengamankan prodi itu kami ini supaya tidak sampai ada yang tidak jalan. Itu terus terangnya kami di S2AP juga kan ya dosennya kan 50% lebih itu sudah orang manula itu sudah gaptek sekali untuk menggunakan IT itu. Saya walaupun menggunakan juga kadang-kadang lupa lagi gitu ya. Jadi itu ya kondisi yang real, tapi kita tetap berkomitmen untuk segera tim GKM ini untuk bergerak. Kalau bisa minimal lah akhir tahun ini ada, akhir semester ini. Kalau memungkinkan sekarang kan menjelang Oktober, bisa Oktober misalnya dan akhir Desember atau awal Januari,
sehingga sudah ada 2 kali monep lah gitu. Itu karena sekarang monep itu kan pakai Google Form Bapak Dewa kan gampang dosen yang mengisi itu. Dan sehingga mungkin rekamannya sudah akan otomatis tertabulasi itu. Jadi kami memang di PIP itu sudah rutin GKM-nya menyebarkan link monep itu awal, tengah, dan akhir semester itu. Karena itu berupa link itu memang ya ngisinya lebih cepat. Mungkin demikian barangkali intinya kita semua Pak Wayan, Pak Mas dan juga Pak Dewa ya kita tahu persis kondisi kita seperti itu. Sebenarnya kalau mau kita jujur lah gitu untuk kita semua ini, kemarin saya mengikuti pengarahan Pak WR1 itu di PPG itu, jumlah pegawai itu 500 sekian Pak Wayan, Pak Mas. Dosen itu kan cuma 450-an gitu. Itu berarti kalau boleh kita jujur itu untuk apa pegawai sebanyak itu? Itu kan berbanding satu lebih banyak pegawai daripada dosen. Sedangkan dosen itu semua sekarang urus diri sendiri kan, urus BKD semua sendiri, itu termasuk input nilai itu sendiri. Sementara pegawai itu bukan berarti kita iri, artinya kita dosen itu semuanya lengan Pak itu. Lengan saya itu kewalahan sekali itu. Betul, betul. Sementara pegawai kan ya leha-leha itu dapat sekarang kan dipotong dulu, dapat tukin dulu, Mungkin itu dapat ya. rimun, dapat macam-macam. Kita kan hanya dapat rimun segitu juga dari tahun ke tahun, itu tidak ada perubahan gitu. Saya hanya bertanya dalam hati, sebenarnya ada nggak yang meneliti dari pusat atau melakukan inspeksi apa aja kerja pegawai itu kalau sampai 500 sekian, sementara dosen itu hanya 400 itu barangkali ya untuk di sini aja Pak Yan, nanti Pak Yan kita tahu semua perlu kita betul ya, tanyakan itu barangkali ya. Cobanya Pak Yan, kalau Pak Mas barangkali dulu ketika saya masih di KJM kan kantornya di sana di Tonat itu kan, memang kalau kita masuk ke ruang pegawai itu aja ngerumpi di sana. Kita sementara aja Utak mantik ya. Utak manting apalagi selama daring ini semangka di kepedang itu. Apalagi bulan ini kan kita semua diminta modul di di pasca, di PIP, kemudian di PGSD diminta modul, di TP juga aja lengan Pak saya ini. Apalagi kita akreditasi internasional S2 S3 di bahasa Ki Ngaji. Itu kan saya diminta buat modul Pak ya itu. Modul lengkap semuanya di Ki Ngaji. Itu di PGSD juga minta seperti itu, di TP juga. Orang umur seperti saya ini sudah sering cocok nih. Kalau untuk Pak Mas cocok ini memang udah kencangnya, kalau saya udah kewalahan itu. Belum aja lagi belum umur kepala 6 ke atas kita sudah tertatih-tatih luar biasa nih. Itu barangkali kondisinya, sehingga ya kadang-kadang ya mesti gini Pak ya, saya pernah nyampe berkali-kali ke pimpinan itu, termasuk di PIP, apa sih jobnya pegawai itu? Coba cek itu. Apa job sehari-hari, coba cek apa dia kerjakan itu. Kok apa-apa, saya sering di Rapim PIP itu marah gitu. Kok apa-apa data dosen dihubungi, kan ada kepegawaian Pak Dekan gitu. Termasuk data tentang misalnya sertifikat pendidik, semua ada di kepegawaian itu. Kok dosen dia itu, anggap dosen yang lagahe gitu. Itu barangkali. Betul. Jadi ini Pak Wayan, Pak Man, Pak Dewa, jadi pertanyaan kita bersama itu. Bagaimana cara menyampaikan pimpinan supaya betul-betul pegawai itu kerjanya benar itu. Kerjanya benar itu. Sehingga artinya kita merasa terlayani gitu. Kalau kita kembali menurut pada aturan yang ada, tugas dosen kan melayani mahasiswa. Tidak di repot urus administrasi itu. Betul. Ya menterinya buat kebijakan, kenapa RPP disingkat kan tujuan supaya guru itu fokus
Sekarang dosen tuh, aduh, bikin macam-macam penelitian, semua pengabdian anggaran juga 6 juta, macam-macam lagi itu. Saya pikir ini sudah pelecehan gitu barangkali. Demikian barangkali Pak Wayan yang mengenai eksistensi KM itu memang kita maklumi, tapi kita tetap juga nanti menyampaikan ke pimpinan supaya segera itu, karena proses MENEP sekarang kan tidak seperti dulu kan harusnya Barkusnet, sekarang kan semuanya pakai semua itu. Jadi semua bisa dari tempat gitu, tinggal juga hasil penyebaran kuis itu langsung mungkin tertabulasi Pak Dewa ya, langsung Otomatis otomatis itu sangat mudah itu. Ya, itu barangkali ingin saya sampaikan Pak Wayan, karena ada masih di Korprodi ya tim pengelola pasca, barangkali itu yang didesak disampaikan kepada pimpinan karena itu kebutuhan semua prodi itu. Kalau itu sudah siap kan kita enak lagi itu. Demikian Pak Wayan, Pak Mas dan Pak Dewa. Gung Haji nyambung sedikit. Kadang niki Gung Haji membawa skenten nampaknya tiang seide dengan yang Gung Haji sampaikan itu. Tugas kita sebagai dosen berbeda dengan ketika kita tahun 80-an itu baru jadi dosen. Ya, sangat jauh berbeda yang tiang rasakan. Itu kan santai-santai Pak ya waktu itu. Dulu waktu itu kita kan mengajar, kemudian meneliti satu dan mengabdi. Waktu itu apalagi waktu tiang kuliah di Bandung, tiang bisa mengerjakan penelitian Ditbin Litbmas waktu itu namanya, itu sampai 7 proposal masuk di dikti waktu itu. Karena apa? Karena kita tidak dibebani dengan pekerjaan administrasi. Yang kita kerjakan dulu kan Tridharma perguruan tinggi. Tetapi sekarang pekerjaan administrasi melebihi pekerjaan Tridharma, yang rasakan begitu gitu. Melebihi pekerjaan Tridharma. Sedikit-sedikit semua bahkan tugas itu ke dosen. Seperti yang disampaikan, dosen itu pekerjaannya bukan hanya Tridharma, tetapi administrasinya sangat-sangat membuat kita pusing. Dan lagi ada tuntutan dengan batas waktu, harus selesai. Ini kan membuat jantung kita berdebar-debar terus. Sebagai orang yang sudah di atas kepala 6, terus terang agak menakutkan menjadi dosen di di periode ini gitu. Iya, betul. Terus terang menakutkan sekali, saya takut gitu. Kalau apa yang terjadi di UGM dalam waktu 4 tahun sampai 60 orang dosen itu menghadap beliau. Karena tekanan tugas yang luar biasa. Apakah tidak mungkin misalnya ditata kembali tentang tugas-tugas yang harus diambil oleh pegawai, dideskripsikan, dibuat SOP yang jelas rinciannya. Mungkin perlu dibicarakan di tingkat senat universitas untuk dibahas sehingga kita tidak terus terang pati kapluk nih Mak Gai. Belum lagi mencari mahasiswa, Gung Haji. Prodi itu setengah hidup. Saya sekarang ini untuk tahun depan sudah melobi ke Padang untuk seorang mahasiswa S3. Ke Padang, ke Sumbawa, ke USU, ke sana kemari untuk mencari mahasiswa. Itu kan baru salah satu tugas saja. Kalau bisa misalnya ditata ulang tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi, diserahkan kepada pegawai yang jumlahnya cukup memadai dibandingkan dengan jumlah dosen yang ada, tentu kita harapkan jalannya pekerjaan kita itu akan menjadi lebih optimal dibandingkan dengan sekarang. Sekarang sampai kita ASN dikejar, itu kan luar biasa lagi. Kemudian ngerjakan BKD, macam-macam lah, ngerjakan akreditasi. Meminta terus terang merengek-rengek, Korprodi itu meminta agar dosen membuat administrasi pembelajaran gitu. Ada sampai sekarang yang belum ngumpul walaupun persentasenya kecil. Itu saya kira bukan karena dosen tidak mau, tetapi karena dosen overload dampaknya. Nanti kita sama dosen kami semua bagus-bagus, siap bekerja, tapi karena overload mereka.
Ya, berarti itu intinya, sehingga oleh karena itu jadi penting sekali GKM ini supaya segera dimanfaatkan oleh Pak Direktur itu. Jadi demikian barangkali sementara Pak Yan, jadi kita sama anunya pemahaman kita ya. Lalu lanjut Minta pada tolonglah Pak Agung yang di Oke. Senat itu untuk dibicarakan di tingkat Senat itu. Lanjut pada Untuk Oke. semua. Semua Pak Yan. Ini Bapak, kami lanjutkan. Iya. Berikutnya untuk di poin 0314 nih Pak. Iya. Cuma kurang penjabaran aja lagi sedikit nih, persentasenya sudah lebih dari 5%. Di sini ada pilihannya, apakah mahasiswa itu yang 3 SKS niki mengambil di dalam PT atau di luar PT niki Pak. Iya, tinggal niki 3 SKS mata luar prodi dalam PT Pak. Oh, dalam PT niki. Nggih. Dalam PT. Nggih. Nanti niki wonten penjabarannya. Kalau misalnya yang lain ada, barangkali ke depan ada, mungkin nanti bisa dideskripsikan gitu Pak. Jadi jelas niki dalam Karena Pak Dewo kebijakan dari Pak Direktur di Pasca Sarjana sampai dengan saat ini masih gitu mata kuliah itu di dalam perguruan tinggi gitu. Kami kan akan ikut saja kebijakan pimpinan. Kenten Pak Dewo. Memang ya untuk MBKM itu lebih difokuskan ke S1. Karena S1 kan 8 semester sehingga 3 semester itu di luar prodi gitu. Ya. Ya itu barangkali. Kalau di Pasca mungkin tidak bisa seperti itu. Tapi ini Pak Rektor sudah mengambil kebijakan cepat juga. Ada jadinya langkah bagus mengambil di luar prodi masih dalam lingkungan di satu PT itu barangkali. Ya. Barangkali sudah. Terima kasih niki informasinya Bapak. Berikutnya tentang 0105 persentase pendidik yang memiliki sertifikat kompetensi atas keilmuan atau keterampilan di tingkat nasional. Nah di sini memang belum ada Bapak. Nah mungkin informasi yang perlu kami dapatkan dari Prodi, mungkin ada kira-kira strategi mungkin Bapak, sehingga nanti ke depannya niki bisa tercapai yang tingkat nasional, internasional, termasuk juga yang TOEFL niki Bapak. Tiga aspek niki. Persentase sertifikat kompetensi itu seperti yang mana yang dimaksud di Pak Dewo? Belum mungkin dioperasionalkan gitu. Kalau mungkin wonten di tingkat nasional, mungkin ada yang jadi asesor Pak, itu bisa dimasukkan Pak. Asesor Ban PT itu bisa, atau asesor. Belum Pak, belum. Kita memang Terus terang beberapa kali gitu ada tawaran jadi asesor, saya merasa dengan umur sudah di atas kepala 6, apalagi dengan ada warisan penyakit gula itu, orang yang penyakit gula seperti saya itu kan harus tidak boleh banyak lelah gitu. Karena itu saya justru menghindari pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan. Sampai jadi asesor Ban PT itu kan pekerjaannya sudah sangat-sangat melelahkan karena tuntutan pekerjaannya itu bisa kerja dari pagi sampai malam, dan saya tidak kuat dengan yang seperti itu Pak. Saya terus terang bukan saya tidak mau, tapi saya lebih memprioritaskan kesehatan daripada yang seperti itu. Tapi kalau ada yang muda-muda tentu saya dukung. Saya terus terang tidak siap untuk mengambil pekerjaan yang pontang-panting yang harus kerja dari pagi sampai malam. Kalau asesor Ban PT itu kerjanya kan tidak bisa dalam waktu 3-4 jam, pagi sampai malam dan harus selesai. Saya menghindari yang begitu Pak, mohon maaf. Mungkin nampaknya ini juga menjadi gejala dan PR kita semua, semua fakultas itu kendalanya, karena kita kan dari perguruan tinggi yang luarannya adalah pendidik itu. Berbeda dengan perguruan tinggi teknik misalnya kan banyak dia bisa mendapatkan sertifikat kompetensi itu. Dan nampaknya mungkin ini akan menjadi PR pimpinan pusat universitas juga, gimana ke depannya gitu. Pak Prof,
Nggih. Ini yang dimaksud pendidik yang ngajar saja kan Pak Prof nggih. Yang niki Yang poin ini Pak Prof. Karena saya sendiri sebenarnya ada satu sertifikat kompetensi. ya. Tapi ya karena saya belum terlibat ngajar di S3 sehingga belum kami masukkan jadinya satu Pak Prof. Kompetensi apa itu Pak Mas? Editor Pak Prof. Apa bisa itu masuk dari BN apa namanya Badan Sertifikasi Nasional. Badan Sertifikasi. Apa kepanjangannya BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Oh iya, masuk itu. Ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Pak Prof. Ya. Hanya saya tidak ngajar di S3, apa bisa itu dimasukkan ke sini, Pak Prof? Nih. Masukkan ya sini, masukkan Pak. Tidak apa-apa, bisa masukkan. ya. Sebagai pengelola nanti bisa. Pengelola ya, bisa ya. Nggih, Pak Prof. Nggih. Ya, masukkan itu. Tapi wenten nggih satu yang nasional. Itu semua informasinya Prof. Kalau yang internasional wenten niki Pak belum nggih. Rasanya kan wenten Pak Korprodi nggih. Kita enggak ada yang kalau internasional belum rasanya. Belum. Oh ya. Berikutnya tentang niki Pak persentase DTPS di dosen tetap program studi yang memiliki skor TOEFL Pak 475 wenten niki sertifikatnya kira-kira Pak. Karena banyak juga prodi belum niki. belum Pak Dewo nih. belum ada nih. Dari dulu nih rasanya dari AMI yang tahun lalu Pak Prof dan Pak Dewo. Iya, dulu Pak Dewo. Dan nampak itu kan hampir di semua prodi Pak, kecuali di bahasa Inggris. Dan beberapa teman di muda nih ya gitu. Ya, betul Pak. Ini apa? Ini untuk Pak Mas ini ke depan Pak Mas. Dan kalau saya Pak Rasno kan tinggal lagi berapa tahun. Sing manggo bin tupel melajarmu sing nyidang bin. Tadi mencekini kali asungkian kok ngaji. Iya. Ya lanjut Pak Dewa. Nah, sekarang kan Pak Dewa kita lah. Ya ini generasi penerusnya Pak Wayan, Pak Mas sama Pak Dewo nih kencang-kencang, canggih-canggih. Ya, betul. IT-nya juga bagus nih. Iya. Semua niki berikutnya tentang monep niki Bapak. Tadi ada monep terhadap kesesuaian antara peta jalan penelitian yang dirumuskan dengan penelitian yang ada di prodi Bapak. Nah niki kira-kira siapa yang melakukan monepnya? Monep penelitian di prodi ini. Izin Pak Korprodi yang menjelaskan Pak Korprodi. Ya, silakan Pak Mas. Jadi kita di prodi sudah ada memang peta jalan penelitian dan pengabdian yang jadi satu. Jadi satu filenya tidak terpisah karena di Pasca juga menjadi satu. Kemudian seperti monep pembelajaran, kami belum melakukannya dengan pihak eksternal, dalam hal ini GKM belum terlibat. Jadi prodi melakukan sendiri, jadi meminta judul penelitian ke LP2M, kemudian melihat kesesuaiannya dengan peta jalan penelitian yang ada di prodi. Jadi internal prodi Pak Dewo dan Prof Agung. Iya, semua informasinya Pak. Karena ini pelaksanaan kemarin masih kenten nih. Ada yang GKM, ada yang prodi sendiri. Kalau LPPM kan sudah jelas nih Pak di tingkat universitas. Iya, semua niki informasinya Pak. Iya, Pak Dewo. Berikutnya tentang niki Pak, apakah ada keterlibatan industri dalam penelitian Pak? Belum Pak Dewo. Mungkin ada kenten Pak rencana atau tindak lanjut niki Pak ke depannya untuk melibatkan industri. Dan hanya Pak Dewa. Itu maknanya hanya industri ansih industri saya lah. Apakah Anda bisa dengan lembaga terkait misalnya? Sekolah mungkin Pak, misalnya kalau kita karena TK kan bisa. Sebenarnya Niko bisa Pak. Jadi di luar industri Niko tidak mesti harus yang seperti pabrik kan Pak. Jadi ini
kalau di bawah yang baca lagi instrumennya itu ada sebenarnya instansi pemerintah, kemudian lembaga dunia usaha, dunia industri, ya kan. Jadi di bawah itu instrumennya lebih akomodir dengan karakteristik prodi kita di kependidikan, Bapak. Sebenarnya itu bisa dimasukkan. Gitu. Sebenarnya kalau mungkin kalau ada dari pihak pemerintah sebenarnya itu masih logis bisa masuk ke sini, Pak. Iya. Gitu. Nah, kalau kita kan memang lembaga LPTK ini kan sedikit yang hubungan dengan ke industri dalam arti ansih industri itu kan gitu. Yeah. Jadi kalau mungkin kalau di di fakultas teknik mungkin yang lain kan rasanya ansih industri yang tidak mungkin dengan instansi lembaga tertentu yang memang terkait dengan prodi mungkin dengan misalnya kalau anggaplah di bahasa mungkin dengan lembaga bahasa misalnya kan barangkali itu punya relevansi yang memadai itu barangkali. Mungkin bisa kami jelaskan sedikit Pak Dewa. Ya, silakan Bapak. Sampai saat ini keterlibatan langsung dengan dunia industri itu memang secara real belum. Tetapi rancangan mata kuliah yang terkait dengan dunia industri, baik di S2 dan di S3, sudah kami lakukan. Gitu. Terus. Sudah lanjut Pak. Ini baru rancangan. Sudah kami lakukan. Hanya produk dari mata kuliah itu belum sampai ke situ. Misalnya yang terkait dengan dunia usaha dan dunia industri itu kami sudah mencantumkan mata kuliah studi olah kata. Yang kami harapkan studi olah kata itu bisa bermuara kepada dunia industri. Nah, yaitu misalnya berkaitan dengan bagaimana dosen mengantarkan kepada mahasiswa bisa menghasilkan produk kata-kata seperti yogurt. Itu muaranya gitu. Nah, demikian juga dengan mata kuliah Sastra Nusantara Digital. Sastra Nusantara Digital. Sastra Nusantara Digital itu diharapkan nanti mahasiswa bisa menghasilkan satu film anak-anak yang mempunyai nilai pendidikan sehingga mempunyai nilai jual. Gitu. Seperti misalnya film Doraemon. Gitu. Nah, jadi hanya sampai sekarang karena kita baru memulainya, produknya nampaknya belum sampai ke situ. Tapi rancangannya kami sudah melakukan hal itu gitu. Nah, demikian Pak Dewa dan Pak Prof. Agung. Cuma niki informasinya Bapak sangat menarik sebenarnya niki pelibatan industrinya seperti Doraemon yang tadi, seperti film yang tadi, mungkin menarik, termasuk penelitian juga mungkin bisa berkembang nanti ke sana juga, Pak. Iya. Semua niki informasinya. Nah, berikutnya 0301 niki tadi sudah sekaligus niki dijawab tadi seorang Pak Mas tentang kesesuaian peta jalan pengabdian yang ada di prodi ini. Tadi sudah niki. Berikutnya jumlah kerjasama tingkat internasional dalam 1 tahun terakhir. Nah, niki nampaknya belum ada niki Bapak. Mungkin ada kira-kira niki strategi yang akan dilakukan untuk memenuhi poin niki Bapak K25, K.25. Silakan Kalau Bapak. kerjasama internasional belum, tetapi kerjasama nasional dalam hal mengajar, kami kerjasama dengan Universitas Indonesia dalam hal mengajar. Kami juga merencanakan kerjasama dengan Universitas Indonesia di luar mengajar,
juga mau merencanakan kerjasama dalam bidang riset itu Pak Dewo dengan Universitas Indonesia. Untuk mata kuliah di S3 kami juga akan merencanakan melakukan kerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia. Itu Pak Dewo rencana kami. Mungkin juga dalam hal ujian dengan S3, gitu. Ujian S3. Kami rencanakan ujian S3, penguji luarnya kami rencanakan misalnya dengan Universitas Pendidikan Indonesia. Kami mengambil wakil rektor 1 UPI, itu wakil rektor 1 UPI sebagai penguji luar S3 Prodi Pendidikan Bahasa. Hanya saja kemarin mahasiswa yang akan ujian belum bisa. Karena apa? Karena disertasinya sudah di ACC, tetapi artikelnya belum publish, sehingga belum bisa. Jadi kami merencanakan kerjasama dengan UPI dan kerjasama dengan Universitas Indonesia dalam bidang pendidikan. Rencana kami juga dalam bidang riset dengan Universitas Indonesia. Demikian Pak Dewa. Pak Yan atau Pak Mas, apakah belum ada pemikiran barangkali kerjasama misalnya dengan universitas luar negeri terdekat, misalnya Malaysia atau barangkali dengan Singapura, belum ada rencana ada? Kami ada, kami punya teman itu memang beliau itu linguis internasional. Itu ada dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Itu aja dirancang Pak Mas ya. Nah, itu ke depannya. Itu sudah menjadi linguis internasional beliau itu. Itu beliau Profesor James T. Collins itu. Barangkali itu jadi Pak Yan dengan Pak Mas. Dengan depan juga ada kami. Mudah-mudahan tahun depan bisa diwujudkan kerjasama itu. Itu barangkali. Ya, tahun depan kita akan sudah Pak Bung Haji, kita sudah mau lengser gitu. Ya silakanlah Pak Mas gitu. Ya, tahun depan belum Pak kapan tanggal 2 kan 23 kan tanggal tahun berapa? Sampai 2023 Pak Yan kan? 23 ya? Kali-kali mali asumsian bayi bentuk mesti tahu dibajang-bajang. Iya, kayak yang mudah-mudah kasih. Jadi barangkali itu Pak Mas masukannya dijadikan Rensra Prodi untuk tahun depan coba rintis untuk kerjasama dengan luar negeri Malaysia terdekat lah gitu. Ya, kita punya Profesor James C. Collins. Karena Malaysia kan bahasanya masih bahasa Inggris, itu masih bahasa mirip-mirip dengan bahasa Indonesia. Ya, itu barangkali terdekat barangkali untuk bisa memenuhi ini poin ini. Jepang ada Profesor Moriyama di situ. Kita. Pak Dewa. Semua informasinya Bapak. Berikutnya, niki tentang jumlah mahasiswa asing Bapak. Mahasiswa asing di sini belum ada niki. Kita punya satu mahasiswa asing Pak Dewa. S3 sedang mempersiapkan proposal untuk ujian proposal S3. Berarti ada saya sendiri proposalnya sedang saya baca, sedang saya garap. Hanya ada satu Pak Dewa sudah kami isi di sana, tapi lagi registrasi hilang gitu Prof ya. Oh ya, ada satu mantan. Persentasenya yang kurang maksud kami dari yang diharapkan. Saya juga sedang menjajaki mahasiswa dari Cina. Mudah-mudahan tahun depan dia bisa ikut di Prodi Pendidikan Bahasa S3. Satu berarti persentasenya aja kurang niki Pak Mas nggih. Nggih, persentasenya maksudnya tidak memenuhi, ada satu tapi tidak memenuhi. Persoalan pokoknya Pak, cari mahasiswa mereka juga kan mengharapkan ada beasiswa. Yang biaya sendiri ini agak ketat ya. Gitu. Berikutnya, niki Pak, rata-rata IPK lulusan dalam 1 tahun terakhir belum ada lulusan niki Pak, betul Pak nggih? Di tahun ini tahun terakhir belum Pak. Belum ada yang tamat ya Pak Korpodia. Ya belum. Belum ada nggih. Itu sudah terkendala artikel Pak di publikasi internasional. Sekarang bimbingan saya sudah ada 2 orang yang
publish artikelnya di jurnal internasional, sedang saya genjot dia untuk menyelesaikan disertasinya. Ya. Berikutnya Bapak, ini tentang mahasiswa juga sama, tentang prestasi akademik internasional juga belum ada Bapak. Prestasi akademik mahasiswa belum. internasional belum. Kalau internasional belum. Nasional juga. Hanya di tahun kemarin saya mengajak mahasiswa S2 dan S3 presentasi di Malaysia, tetapi itu sebelum COVID, Pak. Ada mahasiswa kami dapat juara 1 presentasi di Malaysia, di internasional mahasiswa S2. Kami sebelum COVID selalu mengajak mahasiswa S2 dan S3 untuk wajib presentasi di forum internasional. Tapi setelah COVID ini kan tidak bisa jalan dan gitu Pak. Ya. Atau barangkali mungkin wonten kegiatan yang diikuti tahun ini Pak, untuk yang internasional maupun nasional dan lokal nih Pak, sehingga kami bisa jadikan informasi nih. Pak Korprodi izin, ya Pak Prof Agung dan Pak Dewo, jadi kami sebelumnya sudah menyebarkan kuesioner ke mahasiswa untuk yang tahun akademik di 2020 ini. Dan di sana memang belum ada yang mengisi Pak Dewo, jadi sempat juga kami konfirmasi di grup WhatsApp kami yang di S3, dan memang dikatakan memang tidak ada kegiatan event nasional atau yang internasional yang diikuti oleh mahasiswa. Iya, semua nih informasinya Pak. Kalau upaya barangkali wenten nih Pak, upaya ke depan barangkali biar terisi nih, kira-kira nanti Pak. Iya. Pak Dewa, kami akan mewajibkan mahasiswa S3 untuk mengikuti, untuk presentasi di forum internasional. Wajib akan kami wajibkan untuk S3 di forum internasional gitu ya. S2 nanti akan kami coba itu untuk presentasi di seminar nasional. Nah, terkendala COVID ini Pak, kalau dulu wajib itu Pak, sebelum COVID tahun 2019, jadi S3 itu wajib presentasi mereka. Nah, ketika COVID itu datang, ya kami agak sedikit gitu. Kenapa? Karena kan semua itu membayar, Pak. Penghasilan mereka menurun, lalu untuk biaya BKT saja mereka susah. Akhirnya kami berpikir untuk mewajibkan mereka. Jangan-jangan kami takut menjadi beban tersendiri buat mereka, nanti malah berdampak yang kurang baik. Kalau ini sudah hilang, ya mungkin mahasiswa punya bekal, itu tentu akan kami kembali kepada langkah yang sudah kami ambil dulu gitu. Karena untuk makan saja, untuk bayar BKT saja mereka sudah susah. Dan kalau disuruh lagi bayar ini itu, nanti saya khawatir ada hal-hal lain yang muncul dari langkah yang kita ambil. Saya menjadi agak berpikir lagi untuk mengambil sikap seperti dulu. Itu Pak. Pak Prof Agung dan Pak Dewo, mungkin ini minta penjelasan terkait prestasi akademik sebenarnya. Apakah yang dimaksud prestasi itu ikut lomba atau seperti yang dijelaskan oleh Pak Korprodi ketika mahasiswa ikut sebuah acara di level internasional sebagai contoh tadi sebagai presenter, apakah itu bisa kami masukkan nantinya? Mohon penjelasan Prof Agung dan Pak Dewo. Ya, mungkin yang dipakai ukuran adalah rankingnya Pak Mas. Ranking baik kegiatan akademik, lomba maupun apa itu, kemudian ada rankingan gitu. Sehingga di sana kan diberikan sertifikat bukti tentang kejuaraan itu. Mungkin ranking 1, 2, 3 itu. Kemudian hal-hal lainnya yang memang bersifat akademik semua itu. Mungkin demikian Pak Mas. Mungkin Pak Dewa menambahkan? Sama juga Bapak. Jadi ranking 1, 2, 3 itu memang yang menjadi indikatornya. Masuk juga finalis itu bisa dimasukkan.
Iya. Ada keterlibatan di sana. Itu indikatornya. Kalau mahasiswa nampaknya agak sedikit, tetapi kalau lulusan, nah di situ ada agak banyak malah gitu. Yang kebetulan sekarang aktif sebagai mahasiswa itu yang agak kurang. Kalau lulusannya banyak, kita bisanya punya Natalino, punya Warse, punya Yuliantari, itu kan penulis-penulis. Ya. Iya, Bapak. Yang juara nasional juga ada gitu. Cuman di sini mahasiswa yang aktif Bapak yang diminta. Nah itulah makanya kalau mahasiswa yang aktif selama yang bisa saya pantau yang sekarang itu agak ya sedikit jarang lah gitu. Bapak. Terima kasih Bapak informasinya. Kami lanjutkan ke poin berikutnya. Nah, mungkin Natalino yang tahun ini bisa tahun 2000 mulai Januari 2021 itu bisa ya? Sampai Agustus mantan rasanya Pak Dewa. Bisa. Ya. Kalau bisa Natalino bisa masuk karena dia kan wisudanya bulan apa itu kan? Agustus kemarin. Agustus masuk nih kok jadinya Pak. Kalau dia ada punya juara nasional itu. Juara 2 atau juara berapa itu sebagai penulis. Dia wisuda Agustus 2021. Ini yang jadi juara internasional Pak Yan? Internasional. Nasional mana? Oh, nasional ya. Tinggi nasional. Oh ya. Ada satu orang Bapak Nggih. Untuk mahasiswanya berapa nih Pak ya? Untuk yang aktif mungkin total mahasiswanya? Jumlah mahasiswa yang aktif Bapak berapa orang nih kan? Berapa Pak Mas? Mahasiswa yang semester 1 S2 itu 22 ya, 22. Lalu yang S3 itu 15 atau 17 itu. Jantas Pak Prof. Coba dicek itu. Aktif itu ada 4, 7, 9, 17. Yang S3 mantan di 26. S3 nih Pak Mas, S3 saja. Ya, S3-nya ada 26 dari angkatan 2014, Prof. Karena ada mahasiswa kami masih ada angkatan 2014 sampai angkatan yang sekarang, Prof ya. Sampai yang 2020. Kita cari data pada saya lupa yang 3 tahun terakhir apa gimana? Lupa ya. Tahun terakhir kan. Aduh. Kita cari data yang 3 tahun terakhir apa 2 tahun terakhir? Untuk Kentan Bapak, 1 tahun terakhir nih. Untuk data-data kalau mahasiswa yang aktif nih digunakan, mahasiswa aktif. Kalau 2020 kami ada 9 Pak Prof dan Pak Dewo. Jadi 2020-nya ada yang 29 orang yang masuk aktif. Angkatan 2020. Kalau totalnya ini seperti yang kami jelaskan tadi ada 25 karena 1 cuti. Ya. Berarti TS terakhirnya berapa ada dosen nih Pak Mas? Ada 9 Pak Dewo. 9 ya. Jadi mahasiswa iya TS-nya 2020 kan benar Pak Dewo ya? TS-nya ya? Nggih, 2020. Nggih, ada 9 nih. Betul ya. Ada 9. Nanti kami gunakan TS-nya untuk kentannya Pak menghitung rasionya. Ya. Terima kasih informasinya Pak Mas. Berikutnya nanti tentang persentase penghargaan internasional, pengakuan asosiasi atau dalam bentuk paten. Belum ada juga nih Pak untuk dosen kita belum punya Pak Prodi ya untuk paten yang seperti ini ke Pak Prodi. Pengakuan asosiasi yang dimaksud tapi dari asosiasi wenten Pak dari ya kalau asosiasi kami kan
ketua IKAPROBSI Bali gitu, asosiasi IKAPROBSI nasional, IKAPROBSI daerah. Gitu. Ini yang yang dimaksud diminta, pengakuan ke napi apa? yang diminta pada apa ini? Yang minta Penghargaan, Bapak. penghargaannya ya. Penghargaan. Penghargaan. Ya. Dan mention iki penghargaan. Kan kita. Nggih. Ya. Nggih. Paten juga enggak. Mungkin bisa salah satu kalau Wenten Bapak. Paten enggak punya Pak ya, Pak Mas? Dan itu. Kalau buku pada masuk enggak? Paten itu. Buku niki. Buku kan hak ya Bapak. Haki nih ke. Haki nih ke wajib. Ya lainnya. Ya. Kalau haki ya ada, paten kan sensios. Betul. Beda nih kan ya. Iya, betul. Tapi belum niki Bapak Nggih. Berikutnya yang poin K11.3 terdapat karya dosen yang digunakan oleh lembaga pemerintah, perusahaan, organisasi multilateral, BUMN, BUMD, belum ada ya. Belum. Nah, berikutnya K11.4 persen dosen yang berkegiatan di luar dalam bentuk aktivitas. Yang poin A-nya kegiatan Tridharma di kampus lain, kemudian B-nya konsultan, atau bisa juga tenaga ahli, C-nya pembimbing mahasiswa dalam lomba tingkat nasional atau internasional. Nah, di sini belum ada memang Bapak nggih. Mungkin salah satu kalau ada niki. Kalau kegiatan Tridharma ada, tapi kalau kegiatan lomba tingkat nasional dan kalau kegiatan Tridharma misalnya mengajar, membimbing, menguji ada. Bisa nih dimasukkan Bapak. Dia masuk di poin saya A. Misalnya menguji di UNUD, saya misalnya mengajar, membimbing dan menguji di UHN gitu. Iya Pak Dewo, jadi seperti yang kami jelaskan di Borang, jadi memang ada dosen yang menguji di luar tapi belum sampai 50%. Seperti Pak Korprodi sendiri, beliau ngajar di mana Pak? Di Universitas Hindu. Bukan. Apa namanya? UHN, Universitas Hindu Negeri. Oh, Hindu Negeri. Gusti Bagus Sugriwe. Kemudian saya juga membimbing dan menguji di UNUD. Tapi belum kita Pak belum tercapai 50% ini Pak Oke, belum kan ini Pak Prof belum ada 50%. Belum. Mungkin ada Kenten Pak upaya Pak untuk terisi niki ke depannya Pak, kira-kira napi yang akan dilakukan Pak. Nah, ini kan upaya ini orang tergantung kepada perguruan tinggi itu sendiri kan. Kita tidak bisa menganukan anggaplah metanje gitu enggak. Karena misalnya UNUD itu kan di sana linguistik itu orang di murni itu kita pendidikan sulit. Saya bisa masuk ke situ karena saya orang murni dan alumni di situ gitu. Saya bisa di UAN karena disertasi saya lontar. Gitu. Saya mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan lontar, misalnya sastra Hindu gitu. Kalau kita bertanya bidang bahasa misalnya ke UNUD, ke linguistik, orang pendidikan kan sulit masuk ke UAN bidang agama karena spesialisasi kita tidak ada di situ, sulit ya Pak. Apalagi kalau di UAN sekarang sudah banyak doktor. Jadi yang doktor saja di situ gitu sudah tidak kebagian mata kuliah. Gitu. Mereka sekarang sedang mengurangi dosen-dosen luar gitu. Sehingga untuk masuk ke situ sulit kecuali kalau memang kita diperlukan sekali karena punya kelebihan yang tidak dimiliki di situ baru bisa. Gitu. Itu agak susah gitu. Yang bisa masuk misalnya ke UAN itu macamnya Prof. Dantes yang begitu. Yang macamnya Prof. Bawe, Prof. Dilkomang Kadre begitu. Jadi untuk menganukan kita kan agak susah ya. Kecuali nanti akan mungkin kalau bisa karena akan ada universitas besar juga, universitas swasta di Bali yang dianukan dari Cina gitu, di bawah Luhut Binsar Panjaitan yang menganukan.
ada investor dari Cina, mungkin saya yang seperti dengan Prof. Agung yang akan pensiun itu bisa ke situ gitu. Perguruan tinggi swasta yang luar negeri gitu. Yang relevan di situ bisa masuk. Tapi kalau masuk ke UHR ya memang nggak susah. Karena spesifikasi kita gitu memang berbeda. Itu Pak, saya sudah bermaksud untuk apa namanya mengajak teman-teman tapi agak susah. Begitu Pak Dewa. Terima kasih Bapak informasinya. Nah, barangkali nanti tahun depan tentang kegiatan yang tidak meruang kampus sebagai konsultan atau niki sebagai pembimbing mahasiswa dalam lomba tingkat nasional atau internasional, nah ini bisa dimasukkan Bapak. Sehingga tahun depan niki bisa 50% atau lebih. Jadi, niki yang poin terakhir, niki nampaknya di tingkat fakultas atau universitas niki tersedianya prasarana terkait layanan umum di lingkungan antara lain pengelolaan limbah, ruang menyusui, layanan disabilitas, ruang baca di prodi atau di fakultas. Mungkin nampak sudah ditulis di sana, sudah diupayakan oleh pasca sarjana. Ke pasca yang Bapak, barangkali itu poin-poin yang perlu kami gali informasinya. Yang lainnya niki nampaknya sudah lengkap informasi yang ditulis di deskripsi. Seperti di sini, niki sudah jelas informasinya. Kemudian sebelum begini ke akhir audit niki perlu kami menggali juga informasi tentang niki Pak. Yang tahun lalu kami kan juga mengaudit di prodi S3 Bahasa Pendidikan Bahasa. Jadi yang tahun lalu kami melaporkan ada 4 niki temuannya. Terus di tahun ini kami ingin melihat perkembangannya. Jadi yang pertama niki tentang persentase DTPS dengan skor TOEFL Bapak. Jadi di capaian 2021 tadi kan sampun disampaikan, jadi belum ada juga Nah, sehingga niki kita tahu perkembangannya dari audit tahun lalu dengan bagaimana perkembangannya tahun ini. Seperti niki ini berarti yang TOEFL belum niki. Nah, perlu kami sampaikan niki Bapak karena ada sedikit perubahan instrumen niki dari tahun lalu dengan tahun sekarang. Mungkin ada beberapa gini tidak muncul di tahun sekarang beberapa butir instrumen. Nah, poin yang kedua atau indikator yang kedua tersedianya dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. Kemudian tersedianya dokumen mutu, kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. Yang ketiga, terlaksananya siklus penjaminan mutu atau siklus PPEPP. Dan yang keempat, adanya bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. Nah, informasi yang kami peroleh tahun lalu itu penjaminan mutu dilakukan oleh gugus kendali mutu. Waktu itu masih gini ya, belum terlaksana. Jadi di tahun ini juga nampaknya juga belum terlaksana Pak nih. Jadi biar bisa kami sampaikan juga nih. Nah, berikutnya niki tentang kriteria penerimaan mahasiswa yang tinggi ditunjukkan dengan syarat IPK
TUPEL, TPA, serta telah memiliki pengalaman dalam mempublikasikan karya ilmiah. Tahun lalu ini belum semua kriteria terpenuhi secara mutlak karena masalah kuota. Nah, barangkali sekarang Kunapi niki Pak untuk penerimaan. Seperti syair lagu Pak, tetap Maju, seperti ya. yang dulu gitu. Ya. Kita masih sedang mengupayakan kuota sebagai target utama, gitu. Bukan quality sebagai target utama. Gitu. Untuk mencari kuota saja supaya bisa jalan itu udah terus terang Pak Dewa Pati Kapluk, Bung Haji Unding bisa Pati Kapluk mereka untuk Pak Dewa tahu ya, tahun ini itu saya mencari mahasiswa gitu. Satu dengan cara online, kedua menelpon mahasiswa yang saya tahu yang ada di luar daerah, ketiga saya tatap muka langsung dengan para guru, dengan para dosen yang ada di Bali, dan itu tidak dibiayai. Itu saya keluar uang sendiri Pak Dewa. Itu nah, ada itu yang pertama dikasih SPPD, tetapi ketika gitu, saya akan menukarkan SPPD itu kepada bendahara, ada jawaban bahwa tidak boleh ada biaya transport dalam rangka sosialisasi penerimaan mahasiswa baru gitu. Saya ke Denpasar gitu, saya ke Bangli gitu, saya ke Tabanan, saya sosialisasi langsung misalnya dengan para Saraswati, Universitas Mahasiswati gitu. Tidak ada apa-apa. Jadi kita masih sedang itu saja Pak, pekerjaan kita untuk mengutamakan kuota saja dulu. Gitu. Karena apa? Karena ditargetkan kalau kita tidak punya mahasiswa ya dalam jumlah tertentu kita tidak bisa buka. Dipersyaratkan untuk Denpasar minimal itu kalau saya tidak salah 8 Pak, Singaraja 6. Itu setengah hidup saya mengejar target itu Pak supaya bisa buka. Sebab kalau tidak sampai dibuka di bawah itu artinya nasib prodi itu kan sudah ada di ujung tanduk gitu Pak. Sehingga susah bagi kita untuk berpikir pada kualitas. Belum bisa Pak. Itu Pak Dewa. Bung Haji uning pisan pun dan itu syukur kita sekarang punya mahasiswa memenuhi target yang ditentukan lembaga. Untuk semua Pak Dewa Ampura niki keadaannya seperti itu. Semua Bapak informasinya niki. Semua. Nah, berikutnya yang terakhir niki jumlah luaran penelitian atau PKM mahasiswa niki Bapak yang mendapatkan pengakuan. Tahun niki wenten Bapak luaran penelitian atau PKM mahasiswa yang memperoleh pengakuan. Mungkin HKI atau ISBN itu bisa digunakan. Wenten Bapak tahun 2020. Kalau luaran PKM ada, tetapi yang mendapatkan pengakuan itu belum ada. Kenapa? Karena kami belum proses, belum tindak lanjuti sampai ke situ gitu. Terus terang saja, kan untuk akreditasi saja sekarang biaya haki saja tidak bisa Pak. Makanya saya dengar dari Pendas tidak jadi mencari aki. Untuk mencari aki itu kan bayar Pak. Itu jadi berbagai kendala ada. Di satu sisi tuntutannya supaya ada luaran yang diakui ber-ISBN. Di sisi lain, dari segi keuangan tidak boleh menggunakan biaya atau anggaran itu. Ini kan satu dilema yang cukup sulit bagi kami untuk mengoperasikan hal-hal seperti itu untuk memenuhi tuntutan itu. Kalau sejalan misalnya kan lebih mudah bisa. Sekarang ini saya menghakikan 10 tesis mahasiswa dengan biaya per tesis itu 400, ada 4 juta. Nah, terakhir itu ada informasi haki tidak bisa dibayar. Begitu Pak Dewa.
seperti itu gitu. Lalu di satu sisi kita dituntut, di sisi lain tidak boleh ada keluar biaya. Inilah yang membuat kami di Korprodi terus terang gitu agak kewalahan. Satu hal yang lagi yang perlu saya sampaikan, sekarang ini kami di Prodi sedang berupaya untuk bersama-sama dengan mahasiswa menerbitkan itu karya mahasiswa bersama dengan saya di Sinta 2. Ada 8 Pak Dewo. Yang ada beberapa yang sudah terbit. Ada beberapa yang sudah terbit, ada satu kemarin yang ditolak oleh Sinta 2 di Uniksa, lalu saya bimbing kembali untuk diterbitkan di Wacana di UI dengan menambahkan jurnal-jurnal yang relevan. Dan itu kan semua membayar. Gitu. Walau semua membayar, tidak bisa dibayar. Gitu, Pak. Mohon dimaklumi itu. Gitu. Lembaga tidak bisa membayar. Tetapi kami yang mengerjakan itu harus membayar. Tidak ada Sinta 2 yang gratis. Pak. Tidak ada. Di Uniksa saja tidak ada, apalagi di luar Uniksa. Gitu. Oke, mohon maklum Pak Dewa, begitu adanya kita di Prodi itu. Gitu. Untuk semua, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Saya sudah berusaha, meskipun harus dengan dari uang dari saku sendiri. Untuk semua. Tinggi. Semua niki Bapak informasinya terkait poin K9.21 ini. Mungkin dari Prof Agung, minten Bapak niki. Jadi sampun semua butir yang kita tanyakan tadi. Sudah cukup, udah lengkap itu. Memang ada hal-hal yang memang tidak bisa kita lakukan itu. Contoh misalnya untuk mencari mahasiswa luar negeri itu kan memang sulit, apalagi di jurusan kita kan jurusan tidak terlalu tertarik bagi orang luar kan. Mungkin kalau diisi barangkali mungkin kita kan tidak terlalu memiliki keunikan lah gitu. Itu barangkali itu nampaknya dialami oleh semua prodi gitu. Jadi kita untuk itu kan ya kita nyerahnya lah Pak. Yang bisa kita lakukannya itu misal kerjasama luar negeri mungkin bisa dengan Malaysia dan negara itu. Yang lain-lainnya ya betul tadi karena dikatakan oleh Pak Wayan juga kadang-kadang kita dilematis kan lembaga besar tapi kadang-kadang tidak ada dana. Kemarin saya sempat protes Pak Wayan di Pasca itu. Di Pasca itu sebelum 2 tahun terakhir itu. Dulu kan tetap pengelola diberikan istilahnya kuota lah gitu untuk penelitian pengabdian kan gitu. Itu kan salah satu bentuk penghargaan atas jerih payah kita gitu. Jadi ternyata tidak ada 2 tahun terakhir kan. Kemarin katanya ada lagi karena saya protes. Kan dirimunya kan kecil Pak juga. Kecil sekali. Kita ngurus di pasar itu luar biasa. Syukur karena kemarin diberikan itu ya. Kemarin ya Pak Mas ya, baru itu ya. Baru mengusulkan Pak prodinya proposalnya, tapi belum tahu kelanjutannya nggih Pak Prodi. Ya, betul itu. Jadi kalau itu berarti saya kemarin protes itu mungkin 2 bulan lalu itu. Terus kemana uang kita? Karena katanya tahun ini katanya mahasiswa kita kan banyak Pak Wayan di Pak Mas. Ya. Itu kalau begitu 2 kali lipat mahasiswanya banyak, sekarang kemana uangnya itu? Kok dipusatkan di rektorat? Kita di prodi itu dapat apa gitu? Kasihan teman-teman itu. Itu barangkali perlu disuarakan Pak Wayan itu biar tidak semua ditarik ke rektorat gitu kan. Bisa apa kita, kasihan itu. Mahasiswa banyak kita dapat apa di prodi ya tuh. Kalau untuk bayar HKI itu kami di PEP ada Pak itu. Ada itu kalau salah berapa? Ada 200.000 ya. Ada itu kontribusinya. 200 Bapak. Ya karena di pasar kan katanya banyak mahasiswa sekarang 400 pada Pak Wayan ya, 400-an ya. Itu kan sudah sekian kali lipat meningkat. Terus kok katanya mau membesarkan pasca itu. Omongannya tapi kan actionnya kan jadi NATO ini kan omongannya banyak tapi actionnya tidak ada itu kan. Kan kalau universitas tidak ada pasca itu
Kan memalukan Pak. Harusnya pasca diprioritaskan itu dari segala hal lah gitu, prioritasnya oleh pimpinan. Mestinya di pasca itu dikasih otonomi gitu, pengelolaan dananya sehingga bisa bergerak gitu. Sehingga ada misalnya tadi Pak Wayan sosialisasi cari mahasiswa tidak dibayar itu kan aneh itu kan, ini bukan perusahaan pribadi pasca nih, kan milik negara itu. Sementara uang banyak ditarik ke pusat rektorat, pasca ngeduh sekarang itu kan aneh itu. Itu barangkali kita perlu minimal yang disuarakan di rapim pasca gitu, sudah didengarkan. Banyak juga pimpinan ikut di ngajar di pasca. Itu masa tidak ada penghargaan dengan pengelola itu? Masa seperti itulah gitu. Cuma hitung-hitung SPP mahasiswa per orang di pasca itu kan 2 kali SPP mahasiswa S1 ya. Malah 3 kali lebih besar kan. Dibanding S1 kan, rata-rata S1 kan 2,5 kan. SPP-nya ini 3,5, berarti 1/3 itu. Mestinya ke sana berpikirnya apa pimpinan itu. Makanya kadang-kadang kalau saya melihat itu Pak Yan, Mas juga, saya kadang-kadang yang memboyo juga dengan kata harmoni itu. Kasihan rektor kan orang yang lurus bersih kan, tapi di bawahnya belum tentu lurus bersih gitu kan. Jadi katanya harmoni harusnya kan berani jujur kepada Tuhan, kepada sesama dan juga alam. Itu barangkali saya sebagai orang yang awam agama lah gitu. Jadi intinya kita masih sisa umur sedikit, inginlah berbuat sedikit untuk kemajuan Unisa lah gitu. Demikian kali Pak Wayan, Pak Mas dan juga Pak Dewo yang saya sampaikan. Intinya kita sama-sama bekerja semaksimal mungkin dengan sisa umur segini Pak Wayan ya. Apa kita bisa lakukan, tidak bisa ya udahlah, karena kita udah umur segini, biarkan adik-adik yang muda-muda ini yang melanjutkan. Pak Mas, Pak Dewo ini barangkali. Demikian barangkali Pak Wayan, Pak Rodi dan Pak Wayan, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sehat selalu, rahayu nggih. Nggih, suksema Gong Haji, suksema Pak Dewa, Sinampura yang denten sani kirang langkung. Becik sami nggih. Nggih, terus. Bapak suksema niki Bapak Prof Wayan atas informasinya. Secara umum memang sudah bagus niki. Jadi sampai persentase sangat dihitung oleh prodi S3 niki. Jadi persentasenya berapa niki yang mudah jadinya makinan menganalisa. Ya, karena saya sekretarisnya baru Pak Dewa ini kan lain performanya itu ya. Namanya juga di samping kerjaan baru memang namanya hebat kan, Mas, karena Mas Rilung gitu, perak jelekan gitu, pengen perunggu. Ya. Berdua Pak Mas, soalnya maju terus. Lanjutkan kedua orang ini yang udah menula nih. Terus Pak ya, kita sudah nggih. Semua niki Bapak Pak Rasno dan Pak Mas yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dalam pelaporan audit ini. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin dari Bapak Wayan, dan Bapak sareng Pak Mas, dan informasi yang ingin disampaikan kira-kira. Dan sampun cukup nike. Suksema pisan Pak Dewa, suksema Guru Haji. Nggih. Dari Bapak, enten mulai Bapak Agung. Cukup. Sebelum kita akhiri, mungkin kita foto bersama temunya. Oh iya, betul. Siapa ngambil pada sendiri otomatis ya? Pak Mas nak fotografer kan nih, ragang orang Jawa Aceh. Itu 1, 2, 3 ya. Fotografer kan jelek protes Mas. 2, 3. Iya. Pun? Sampun Pak. Mulai bisa nih Pak. Bisa 1, 2, 3. Iya. Nggih, sampun Pak. Nggih, suksema. Nggih, suksema niki. Nggih, Ring. Ring, kita sudah manduk informasi nanti perwayan, Pak Mas, Pak Dewa. Nggih. Santi. Nggih. Salam sehat selalu. Sehat. Rahayu. Ring, kita sama-sama lab nggih. Nggih. Nggih.